pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Dan Siang terakhir April 2020. Kita masih ada sebagaimana ada. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anak dan seisi rumah tanggamu. Bilang, haleluya. Haleluya. Damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan GBI Permata Bekasi Utara, Jemaat Tuhan di GBI Kucumai, kita akan berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Boleh jadi oleh karena kehendak Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dan berkata-kata berperang atas kami. Sehingga setelah ibadah ini kami mendapat berkat, kami mendapat pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Engkau Tuhan pengharapan. Di tengah badai, di tengah apapun yang kami hadapi, Yesus menang dari segala. Ku percaya hanya kepadamu.
untuk memuliakan nama. Amin. Hari ini adalah hari Tuhan. Amin. Tapi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari ini, semua harinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita mainkan pujian ini. Kita bersukaria karena Yesus selalu ada di dekat kita. Hari ini, oh hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Katakan di kananmu, tapi Yesus dalamku. Kalau kami hidup, kami mau hidup berbuah dan berbunga bagi Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Hati kami bersyukur kepadamu buat kehadiran Roh Kudus yang ada di tengah kami. Karena kami merasakan kekuasaan cintamu menyelimuti kami, sehingga itu melebihi dari segala apa yang kami hadapi hari-hari. Kekuatan dari Tuhan itu mengalir bagi kehidupan kami. Engkau jamah semua keluarga jemaat yang ada di ujung Menteng, yang ada di Bekasi, dimanapun mereka berada dalam pekerjaan dan tugas panggilan setan. Tetapkan hati mereka, teguhkan iman percaya mereka. Haleluya, kami memerlukan Engkau setiap waktu, setiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
setiap kita. Yes, minta berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Urati kami, lawati kami Bapa. Jamah kami, jamah umat-Mu, jamah umat-Mu, jamah umat-Mu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kami perlu Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup membela kami, sanggup menolong kami, sanggup menguatkan kami. Secara khusus pada masa-masa yang sulit ini, tidak ada di antara kami yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Karena itu hadirlah dalam hidup kami, supaya kami kuat dan mampu melewati masa-masa yang sukar ini, dan mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan yang luar biasa, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami rasakan Tuhan telah hadir dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing, dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Kami percaya pagi ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa telah Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa di minggu yang terakhir di bulan April ini. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat. Itu semuanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan April ini tema gereja kita adalah memiliki hidup yang berkualitas. Memiliki hidup yang berkualitas. Nah, dalam tema yang terakhir di bulan April, memiliki hidup yang berkualitas, maka tema kita di akhir bulan April ini adalah gaya hidup unity yang membuahkan hasil. Gaya hidup unity yang membuahkan hasil, atau kesatuan hati yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita buka kitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari Bapak Ibu sekalian buka Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 3,
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus, di mana dia mengharapkan agar jemaat itu memiliki kesatuan hati, karena dengan kesatuan itu maka mereka akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Saya percaya hal yang sama juga menjadi bagianmu, bagianku, dan bagian kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita memelihara kesatuan roh. Kenapa? Karena tadi dalam kesatuan itu ada kemenangan, dalam kesatuan itu ada kekuatan, dalam kesatuan itu ada kemampuan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang sedang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari berusaha untuk membangun kesatuan dengan seperti yang Rasul Paulus katakan dengan ayat 3, hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi supaya terjadi kesatuan, Rasul Paulus katakan di sana, masing-masing kita harus apa? Harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin terjadi kesatuan. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin terjadi kesatuan. Tanpa kelemah lembutan, tanpa kesabaran, tanpa kasih, tidak mungkin terjadi kesatuan. Tetapi kalau ini ada pada kita, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ada kasih yang mengikat, Bapak Ibu sekalian, maka akan terjadi unity, akan terjadi kesatuan dalam diri kita, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, juga dalam masyarakat pada umumnya. Amin. Makanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar apa? Agar kualitas hidup kita terlihat dari kesatuan kita. Kualitas hidup kita terlihat dari unity kita. Dan unity sekarang ini diperlukan dalam hal apa? Dalam hal saling membantu. Saya mau sampaikan kepada kita hari-hari ini, kerelaan kita membantu orang-orang yang sangat memerlukan menjadi sangat penting. Kerelaan kita untuk berbagi sekali menjadi sangat penting. Pada hari-hari yang normal, barangkali Bapak Ibu sekalian, sebungkus sembako ia tidak terlalu berarti. Tapi hari-hari ini itu sangat berarti. Kenapa? Karena orang sekarang sedang dalam kesulitan yang sangat besar. Makanya saya himbau kepada seluruh jemaat, kalau kau memiliki sesuatu, berusahalah berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena sekarang ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan uluran tangan kita kepada orang-orang yang memerlukan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika ini kita lakukan, maka Tuhan pasti balas kepada kita berlipat kali ganda. Sebabnya saya terus himbau kepada kita jemaat Permata Ujung Menteng, engkau yang diberkati Tuhan, buka tanganmu berbagi kepada orang-orang yang lain. Buka tanganmu berbagi kepada jemaat yang membutuhkan.
Jangan berkata saya nggak punya. Jangan berkata saya nggak ada. Apa yang ada padamu, beri sebagian untuk orang-orang lain. Dan saya percaya ini adalah taburan kita pada masa-masa yang sulit ini. Ini adalah aplikasi dari firman yang berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu terus kesatuan hati kita, Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepedulian sosial kita. Tapi dalam bahan khotbah yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu baca di rumah dengan mengambil nas Alkitab dari Nehemia pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23 itu. Paling tidak di sana kita pelajari Bapak Ibu sekalian 3 hal di sana. Supaya unity, supaya kesatuan hati membawa kemenangan bagi setiap kita. Yang pertama adalah unity melawan tantangan. Unity melawan tantangan. Tantangan kita sekarang ini bukan musuh seperti zaman perang. Tantangan kita bersama sekarang adalah COVID-19 ini, di mana pemerintah membutuhkan dukungan kita. Mungkin kita tidak bisa seperti yang lain memberikan APD untuk dikirim kepada rumah sakit. Tetapi paling tidak protokol yang pemerintah telah tetapkan kita ikuti. Saudara, diam di rumah. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada hal yang sangat perlu. Saudara mungkin berkata, bosan Pak di rumah. Ya, semua juga bosan. Tetapi ini adalah upaya kita untuk menghadapi tantangan ini. Ini upaya kita. Salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah dengan menjaga jarak. Beberapa negara-negara yang lain sudah sukses mengatasi COVID ini. Kenapa? Karena masyarakatnya disiplin menjaga jarak, tidak keluar rumah. Kita sekarang masih lihat orang keluyuran di mana-mana, duduk berdesak-desakan, keluar rumah tidak menggunakan masker. Makanya sekarang pemerintah membuat penyekatan. Tidak boleh mudik, kita mesti dukung itu. Bahkan kita doakan masyarakat supaya punya apa? Punya hati yang taat, punya kesadaran tinggi. Karena kalau mereka mudik nanti, maka akan tersebar virus ini di daerah. Dan dalam penyelusuran di berbagai daerah akan ternyata penyebaran COVID ini di daerah oleh karena ada orang-orang yang pulang kampung. Bahkan di Indonesia juga awalnya kan karena ada orang-orang datang dari luar negeri, tidak menyadari sudah terpapar, akhirnya mereka menular yang lain. Terus berkelanjutan begitu. Jadi unity dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa saja? Baik tantangan menghadapi COVID-19 ini, juga unity dalam keluarga, dalam menghadapi tantangan-tantangan di keluarga. Sekarang ini barangkali menjadi sebuah tantangan dalam rumah-rumah tangga, tantangan finansial. Unity keluarga, urunan. Siapa yang sudah punya penghasilan, urunan dalam keluarga supaya apa? Supaya kebutuhan keluarga tetap terpenuhi, supaya gizi tetap terjalin baik. Unity dengan rendah hati satu sama lain, dengan lemah lembut satu sama lain, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan di rumah. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kedua juga unity dalam doa.
unity dalam doa. Setiap keluarga, saya sudah sampaikan kepada kita, harus terlibat dalam gerakan doa rantai 24 jam. Setiap keluarga hampir 1 jam. Terserah jam berapa yang cocok bagi keluarga saudara, hampir 1 jam. Bangun unity, pertama-tama berdoa bagi kesatuan keluarga saudara, kekuatan keluarga saudara, kemenangan keluarga saudara. Bangun itu. Baru kemudian berdoa bagi jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat sekarang membutuhkan topangan doa kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan kepada kita bahwa tiap hari Rebo jam 8 malam kita akan adakan komsel gabungan. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan komsel di rumah masing-masing seperti biasa kita lakukan persekutuan rumah tangga. Sekarang kita komsel gabungan secara online tiap Rebo jam 8 malam. Supaya apa? Supaya terjalin unity. Dan saya selalu katakan di akhir khotbah Bapak Ibu sekalian, saya katakan supaya dilakukan doa syafaat oleh keluarga. Supaya dengan demikian terjalin apa? Terjalin unity dalam setiap keluarga. Saya harap setiap keluarga melakukan itu supaya apa? Supaya betul keluarga kita mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan bersama. Supaya keluarga kita betul-betul mengalami kemenangan pada masa-masa yang sulit ini. Unity dalam keluarga. Berdoa bagi keluarga saudara supaya semuanya kuat, tidak ada yang goyah. Berdoa bagi jemaat supaya jemaat juga kuat, tidak ada yang goyah. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja. Karena pemimpin-pemimpin gereja juga butuh topangan supaya apa? Supaya mereka tetap kuat pada masa-masa yang sukar ini. Karena saya melihat COVID-19 ini memukul seluruh lapisan kehidupan. Yang dipukul bukan cuma karyawan saja, yang dipukul bukan cuma pekerja saja, tapi juga pengusaha. Saya punya banyak kawan-kawan pengusaha yang sudah mulai mengeluh. Mereka harus membayar gaji karyawan, walaupun karyawannya sekarang sedang dirumahkan. Mereka harus memikirkan membayar THR karyawan. Ada kawan saya bahkan dia terpaksa jual beberapa asetnya untuk membayar karyawannya. Jadi COVID ini tidak hanya memukul para pekerja non formal, para karyawan, juga pengusaha, tapi juga memukul gereja. Memukul gereja. Karena gereja pun ada biaya tetapnya. Ya kita bersyukur gereja kita sudah gedung sendiri. Ya paling juga sekedar bayar listrik, air, dan telepon yang menjadi kos kita. Bayangkan gereja-gereja yang sekarang tidak dipakai tetapi dia mesti bayar sewa mall umpamanya. Karena kalau dia tidak sewa mall, nanti diputus kontraknya, selesai COVID nanti persoalan baru timbul. Belum lagi sekarang pembatasan-pembatasan yang membuat kita tidak bebas kerjakan apa saja. Ini memukul seluruh kehidupan. Belum lagi pemimpin bangsa. Saudara perhatikan enggak? Bagaimana presiden kita bukan saja menghadapi tantangan virus ini, tapi juga tekanan-tekanan politik dari lawan-lawan politiknya. Ini semuanya membutuhkan doa kita. Makanya saya himbau kepada kita, ayo kita unity dalam doa. Karena kita berkata ketika kita berdoa,
secara unity, Tuhan pasti akan berikan mujizat dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan pasti berikan kemenangan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, satukan segenap potensi yang ada dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita. Satukan. Dalam keluarga, ayo, siapa yang pintar masak, masak. Siapa yang rajin bisa membersihkan rumah, bersihkan rumah. Siapa yang senang memelihara taman, menanam tanam-tanaman, ayo kerjakan. Daripada saudara diam-diam di rumah. Saya katakan kepada kita bahwa, ini saya sudah katakan kemarin ketika doa pekerjaan, masalah sekarang ini menghasilkan dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang diam dan meratapi persoalan, mengeluh sana sini, marah-marah sana sini. Itu kelompok yang pertama, dan kelompok ini yang akan semakin susah. Tapi kelompok yang kedua adalah yang justru kreativitasnya muncul oleh karena masalah ini. Makanya sekarang kita lihat ada orang-orang yang kreativitasnya muncul. Dulu nggak pernah masak dia, sekarang dia jadi rajin masak. Setelah rajin masak, dia jual makanan online. Itu kan berarti apa? Kreativitasnya muncul oleh karena masalah ini. Saya lihat juga dalam dunia pelayanan juga begitu. Banyak gereja-gereja yang justru terpuruk. Tetapi juga banyak gereja-gereja dan banyak hamba Tuhan yang kreativitasnya muncul, yang justru khotbahnya lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang gembala-gembala khotbah tiap minggu, khotbah di komsel secara online, khotbah di pendalaman Alkitab. Dulu tidak pernah bermain di platform digital, sekarang mengembangkan platform digital. Ini apa? Kreativitas muncul justru pada masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, saya rindu semua jemaat tidak duduk dan meratapi masalah yang ada sekarang. Tapi justru harus apa? Kreativitasmu harus muncul. Saudara mungkin berkata, bagaimana caranya Pak? Ya, lakukan dari apa yang ada di tangan saudara. Lakukan dengan apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada Pak? Minimal kreativitasmu akan memberkati engkau. Minimum itu berguna bagi keluargamu, misalnya katakanlah rumahmu jadi lebih rapi, pekaranganmu jadi lebih rapi, sehingga anak-anak, istri dan suami lebih senang. Kenapa? Rumah lebih rapi. Minimum itu. Atau kalau ada keahlian-keahlian tadi, seperti saya sudah katakan tadi, pintar masak. Kan masak buat satu keluarga dan masak buat 10 orang kan sama aja. Saudara bisa jualan makanan online. Saudara punya kenalan, misalnya katakanlah yang memproduksi bahan-bahan apa saja, saudara bisa join dengan dia, saudara jualan online. Ini namanya kreativitas justru muncul pada masa-masa yang sukar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah pada masa-masa yang sukar ini harus
harus apa? Harus kita bangun tadi unity, kesatuan hati. Karena dalam kesatuan hati, mulai dari keluarga, sampai gereja, sampai masyarakat, sampai bangsa, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Jangan malah sekarang masalah ini, lalu karena nggak ada kesatuan hati dalam keluarga, justru endingnya adalah terjadi keributan setiap hari. Ini saatnya saudara, para suami, para bapak, para kepala keluarga perlu berdoa sekarang dan minta kepada Tuhan supaya engkau diberi kemampuan justru untuk apa? Menyatukan visi dari keluarga saudara untuk mencapai tujuan yang jelas. Supaya nanti setelah COVID ini selesai, speed kita makin cepat. Speed kita dalam membangun keluarga, membangun gereja, membangun masyarakat makin cepat. Kenapa? Karena sekarang kita sudah merumuskan dengan sangat cermat apa-apa yang harus kita lakukan, sehingga dengan demikian kita akan lihat mujizat dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita, mari kita bangun kesatuan hati, Bapak Ibu sekalian, supaya kita lihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan akhiri khotbah ini. Kita akan nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih menyapa. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ulangi lagi, kasih, yes, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus yang katakan ajarilah kami ini ajarilah saling mengampuni, ajarilah kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada, katakan kasihmu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan taruh kasihnya di hati kita, supaya kita bisa mengasihi satu sama lain dalam keluarga kita, sehingga kesatuan terbangun. Kita minta supaya Tuhan berikan kepada kita kerendahan hati, kelemah lembutan, keluasan hati, sehingga kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan kita bisa bersatu untuk menjalankan dan melakukan misi Tuhan. Terima kasih
Bapak, kami telah dengar firman Tuhan. Kami telah dengar firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar mendorong kami terus meningkatkan kesatuan dalam keluarga kami masing-masing, kesatuan dalam menghadapi tantangan, kesatuan dalam doa, dalam menjalankan misi Tuhan. Mampukan kami bahkan menyatukan seluruh potensi yang ada di keluarga kami, di gereja kami, di masyarakat kami, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang berkemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekarang kita sudah di minggu yang terakhir di bulan April ini. Maka minggu depan, pada minggu pertama di bulan Mei, kita akan tetap melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Sekali lagi, nanti minggu depan, minggu pertama bulan Mei, akan kita lakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Karena itu nanti kami akan sediakan anggur dan roti seperti biasa di gereja. Nanti akan distribusikan kepada ketua-ketua komsel. Lalu nanti mungkin hari Jumat atau Sabtu akan diberikan kepada seluruh jemaat. Supaya nanti hari Minggu semuanya kita mengikuti perjamuan kudus dengan sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bisa diambil, bisa nanti diambil di ketua-ketua komsel masing-masing, atau kalau sudah lewat gereja, saudara bisa minta ke gereja, nanti akan disediakan bagi saudara, supaya dengan demikian kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti perjamuan kudus, karena kita percaya dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, seperti saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, 2 minggu lalu kita sudah lakukan aksi sosial bagi jemaat-jemaat yang memerlukan. Dan minggu lalu saya sudah buat flyer yang telah dibagikan kepada kita sekalian, karena kita tidak mungkin hanya melakukan aksi sosial ini hanya sekali saja. Kita akan lakukan beberapa kali, Bapak Ibu sekalian. Dan besok kita akan melakukan aksi sosial yang kedua. Bahan-bahan sudah tersedia, Bapak Ibu sekalian, seperti yang di foto ini. Besok akan didistribusikan oleh tim besuk dan tim diakonia ke rumah Bapak Ibu sekalian, tentu yang sangat memerlukan. Kalau yang masih ada berkat, saudara gak usah minta ya. Kita berikan kepada orang yang sangat memerlukan saja, karena dananya juga terbatas, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul yang sangat memerlukan yang akan kita berikan sembako ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka bisa ya paling tidak melanjutkan hiduplah dengan sangat apa adanya, Bapak Ibu sekalian. Lalu mungkin 2 minggu depan akan kita lakukan juga aksi sosial untuk yang ketiga kalinya. Dan itu rekan-rekan yang diberkati Tuhan, hari ini saya sudah share ke grup WhatsApp kita, rekening diakonia, di mana saudara bisa memberikan apa yang ada pada saudara untuk dibagi-bagi kepada jemaat yang sangat memerlukan, Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka bisa ya minimum melanjutkan hiduplah, Bapak Ibu sekalian ya. Demikian juga bagi saudara yang rindu memberikan persembahan untuk kelangsungan gereja kita, saudara bisa memberikan persembahan dengan membawa ke gereja atau menitipkan kepada ketua komsel untuk nanti diberikan ke gereja, atau juga saudara bisa mentransfer kepada rekening gereja yang sudah kami sebar dan ada di flyer ibadah umum, Bapak Ibu sekalian, baik ke rekening BCA maupun ke rekening BRI, sehingga dengan demikian kelangsungan gereja kita dan juga pelayanan kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan juga bisa terus berlangsung, Bapak Ibu sekalian.
Karena ini kelihatannya sampai akhir Mei ini, karena Jakarta sudah diperpanjang PSBB sampai dengan akhir Mei 24 April. Dan sekarang juga kita sudah lihat bahwa transportasi baik udara, darat, dan laut sudah diberhentikan sampai dengan 1 Juni. Jadi dari situ bisa kita tafsirkan Bapak sekalian bahwa kelihatannya penyekatan ini masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan awal Juni yang akan datang, sehingga diharapkan COVID ini sudah selesai. Karena itu kita masih terus berdoa, terus galak kekuatan, terus galak kesatuan supaya semua kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Tapi saudara gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah bimbang, karena Tuhan pasti akan bela kita. Amin. Sejarah dalam Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong orang benar. Dia pasti akan tolong engkau. Yang penting, saudara banyak berdoa, banyak baca Alkitab, tapi juga lakukan protokol yang pemerintah tetapkan. Saya percaya Tuhan akan loloskan kita. Amin. Karena tetap kuat saudara, tetap semangat, tetap fokus kepada misi Tuhan. Karena kita percaya bahwa melalui masa yang sukar ini, Tuhan pasti akan berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita. Amin. Lalu sekali lagi, setiap hari Rebo jam 8 malam kita ada komsel gabungan. Lalu setiap Jumat ada doa pekerja. Ini juga disiarkan secara live Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terbatas hanya pada pekerja saja sebetulnya. Jemaat mau ikut silakan. Supaya dengan demikian kita tetap kuat Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kita kuat maka kita pasti akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kayak memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Allah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus akan kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Sampai berjumpa hari Rebo dalam komsel dan hari Jumat dalam doa pekerja. Saudara tetap kuat, tetap semangat, supaya kita semuanya menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.